do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. There's nothing my God cannot do. There's nothing my God cannot do. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Selamat pagi. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita bisa beribadah bersama-sama meskipun melalui online. Nah, adik-adik siapkan Alkitab, siapkan kidung ceria, siapkan persembahan. Tetapi lebih dari itu, siapkan hati dan pikiran kita ya. Yuk sebelumnya kita mau menyanyi dulu. Kita menyanyi dari KC 257, judulnya Aku Nyanyi Senang. Ku nyanyi senang, ku nyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta, yang beri makanan serta pakaian dan jaga hidupku supaya tentram. Yang bait kedua ya. Ku nyanyi senang di pagi petang, beri hormat padanya yang suci mulia. Ku tidak gentar, Tuhanku besar, memberi hidupku tentram selamanya. Kita mau masuk dalam ibadah kita, doa pembukaan. Nah, mari kita berdoa adik-adik, tundukkan kepala dan lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami sudah boleh beribadah meskipun lewat online. Kiranya Tuhan mau memberkati dari awal hingga pada akhirnya, dan Tuhan juga mau memberkati Tuhan ibadah ini agar boleh berjalan baik ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya, amin. Kita mau menyanyi satu lagu dari Kidung Ceria 23 yang judulnya Anak-anak Puji Nama Allah. Kita nyanyi sama-sama ya. Setelah itu kita mendengarkan firman. Kasihnya diganti menjadi taat. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasihnya. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasihnya. Adik, mari kita berdoa bersama-sama. Sebelum kita mau mendengarkan firman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami sekarang akan mau mendengarkan firman. Kiranya Engkau mau memberkati kami, hati dan pikiran kami, agar kami boleh duduk diam dan bisa mendengarkan firman Tuhan, dan memberkati kakak-kakak lain kami yang akan bercerita. Terima kasih banyak Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu masuk ke hati kami masing-masing. Amin.
Ya, shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat ketemu lagi dengan Kak Linda. Tadi Kak Fiska sudah pimpin ya dalam doa firman Tuhan. Jadi Kak Linda langsung ya untuk bercerita pada pagi hari ini. Adik-adik, pembacaan kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Kak Linda bacain, adik-adik baca di rumah masing-masing dengan keras ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Adik-adik, ingat beberapa minggu yang lalu kita merayakan hari apa? Tanggal 13 Mei, hari Lebaran. Betul. Tetapi juga kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi adik-adik, peristiwa Pentakosta ini didahului dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pada waktu itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke Bukit Zaitun, lalu Tuhan Yesus terangkat ke surga. Tetapi sebelum terangkat ke surga, Tuhan Yesus sempat berkata-kata kepada murid-muridnya, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Itu pesan Tuhan Yesus, itu janji Tuhan Yesus. Adik-adik bisa baca ya di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Tadi yang kalian baca di ayat 8-nya. Nah, itu waktu Tuhan Yesus sebelum berangkat naik ke surga. Nah, kemudian Tuhan Yesus sudah naik ke surga, murid-murid berkumpul bersama-sama, tapi mereka selalu dalam keadaan ketakutan. Karena mereka sudah ditinggalkan Tuhan Yesus, tapi juga mereka takut dihina, takut aniaya, takut juga dibully karena banyak orang yang pada saat itu tidak percaya tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kemudian pada peristiwa ini ketika murid-murid sedang berkumpul di ruangan atas di kota Yerusalem, tiba-tiba terjadi sesuatu. Ya, terjadi sesuatu seperti yang kita baca tadi. Tiba-tiba mereka
bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang bukan bahasa mereka. Mereka kan orang Israel yang tinggal di Yerusalem, ya mereka pakai bahasa orang Israel yang di sana. Tapi tiba-tiba orang-orang mendengar mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Ya, adik-adik, pada saat itu di Yerusalem lagi kumpul banyak orang Yahudi. Mereka yang dari tempat-tempat lain lagi pulang ke Yerusalem untuk beribadah dalam rangka hari raya Pentakosta. Adik-adik, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel dari berbagai tempat sedang kumpul ke Yerusalem untuk memperingati hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta itu sebenarnya hari rayanya orang Yahudi, orang Israel. Tetapi persis di hari raya Pentakostanya orang Yahudi itu, Roh Kudus juga turun kepada para murid. Dan apa yang terjadi? Mereka bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Dibilang bahasa Partia, bahasa Media, bahasa Elam. Nah, pada waktu itu orang-orang Yahudi dari Partia, Elam itu pada kumpul dari Roma, dari berbagai tempat itu kumpul. Dan para murid-murid yang tidak pernah les bahasa-bahasa ini tiba-tiba bisa berbicara dalam bahasa orang-orang yang pulang kampung. Wah, kenapa bisa begitu? Dan kata-katanya itu bisa dimengerti. Karena apa? Kalaupun para murid berkata-kata dalam bahasa Partia, Elam, Pamfilia, Mesir, tapi orang-orang yang dari tempat-tempat itu bisa mengerti apa yang dikatakan oleh para murid, yaitu mereka bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias itu dalam bahasa-bahasa lain. Wah, adik-adik, sungguh sangat menakjubkan ya, sungguh sangat aneh juga. Dan jadi ketika Roh Kudus turun ke atas para murid-murid bisa menyaksikan tentang Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus turun dan orang-orang lain itu yang bukan murid Tuhan Yesus bisa melihat ada seperti api di atas kepala para murid-murid, tapi murid-murid kepalanya tidak terbakar, tapi ada seperti lidah-lidah api. Itu tanda Roh Kudus turun kepada para murid, dan Roh Kudus membuat para murid bisa berbicara dengan bahasa-bahasa orang asing. Dan orang-orang asing yang datang pada waktu itu, yang orang Israel sendiri dari tempat lain, bisa mengerti apa yang dibicarakan oleh para murid. Adik-adik, ketika Roh Kudus turun, terjadi hal yang luar biasa. Baik bagi murid-murid, juga orang-orang lain bisa melihat situasi itu. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita lihat dari firman peristiwa Pentakosta ini? Yaitu satu, bahwa Tuhan Yesus menggenapi janjinya bahwa Roh Kudus akan turun. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu terjadi. Ya, murid-murid menerima janji Tuhan Yesus dengan turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta. Nah, hal kedua juga yang bisa kita pelajari, Roh Kudus membuat orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi luar biasa, menjadi hebat, mengalami mujizat. Yaitu apa? Mujizat berkata-kata dengan bahasa lain. Hebat, kenapa? Karena orang-orang bisa melihat sesuatu yang terjadi dalam murid-murid berani bersaksi. Ya, kehebatannya murid-murid yang tadinya ketakutan, sekarang murid-murid berani bersaksi. Dan ketiga, apa yang bisa kita pelajari? Ketika sesuatu yang terjadi, anak-anak Tuhan mengalami sesuatu dalam kehidupannya, mengalami Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Ada juga loh orang-orang yang gak suka dengan kondisi ini, dengan kejadian ini, dengan anak-anak Tuhan yang mengalami mujizat. Terbukti tadi di ayat pasal 2 ayat 13. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk
oleh anggur manis. Nah, adik-adik, itu yang bisa kita pelajari dengan kondisi Pentakosta. Dari semuanya itu adik-adik, peristiwa Pentakosta merupakan peristiwa yang dijanjikan Tuhan Yesus. Peristiwa Pentakosta adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Roh Kudus membuat kita berani untuk menyaksikan Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus membawa kita untuk menerima janji-janji Tuhan. Nah, adik-adik, sebagaimana para murid menerima Roh Kudus, adik-adik juga yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menerima Roh Kudus. Amin adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah boleh adik-adik dengar, adik-adik boleh ingat dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi yang judulnya Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Adik-adik pakai gaya di rumah ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dia menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dia menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dia menari. Ku kan menari, ku kan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dia menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dia menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dia menari. Ku kan menari, ku kan menari. Bukan menari seperti dia menari. Sekali lagi, bukan menari seperti dia menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dia menari. Kesempatan kali ini juga kita mau memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa kasih ke mama atau papa persembahannya dan ditransfer ke rekening gereja Kelapa Gading atau dibawa ke kantor gereja. Terima kasih. Adik, kita mau menyanyi satu lagu lagi dari Kidung Ceria 36. Judulnya Yang Jagaku Selalu. Mari kita nyanyi sama-sama. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Ayat kedua, yang beri badanku kuat serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Adik-adik, kita mau masuk ke dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami yang
pada hari ini sudah boleh berjalan ya Tuhan. Terima kasih juga untuk firman yang sudah boleh kami dengar. Kiranya Tuhan, Engkau mau berikan Roh Kudus-Mu tinggal dalam hati kami, menerangi jalan kehidupan kami, agar kami boleh menjadi anak-anak terang dimanapun kami berada ya Tuhan. Sekarang Tuhan, kami menyelesaikan, menutup ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati kami masing-masing ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekian dulu ya impak kita untuk minggu ini. Kiranya kita boleh kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dengan penuh sukacita. Nah, selamat hari Minggu semuanya. Sampai ketemu lagi. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too.